dengan kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tim kami MS. Malam ini posisi kita sedang berada di Gunung Betung, Sawaran. Ini kita baru sampai di lokasi tanjakan. Ya, ini lokasinya seperti ini. Lokasi Gunung Betung, Sawaran. Ini gambarnya kayak gini, tempat-tempat. Ini tempat di posisi tempat malam ini ya. Ini tim kami. Baru sampai Mas ya? Iya ini Mas. Lagi istirahat. Malam ini kita akan mengungkap apa ini Mas ya? Di sini kita akan mengungkap kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sekitar sini Mas. Di sekitar Tanjakan Pucung. Tanjakan Pucung Mas ya? Iya. Di sini kan konon katanya sering terjadi kecelakaan atau orang jatuh, tapi jatuh secara kurang wajar lah menurut orang-orang yang pernah jatuh di sini. Jadi kita di sini kepengen mengungkap misteri bersama MS Crew supaya jalan ini tidak sampai terjadi lagi jatuh atau yang kejadian yang tidak diinginkan lah Mas di sini. Penampakan. Ya di sini tuh pernah ada orang ngomong di sekitar sini tuh ada ular besar. Jadi kita di sini kepengen mengungkap misteri bersama MS Crew. Posisi tanjakannya sebelah mana Mas ya? Posisi tanjakan? Ini Mas, sebelah sini. Ini. Oh itu ya? Iya. Ini tanjakan ini. Yang orang sering jatuh kan di sekitar tanjakan situ Mas. Oh tanjakan itu ya? Sering terjadi kecelakaan sini. Kalau misalkan dari sana itu kan terkadang motor kenceng gitu kan, entah lolos rem atau gimana, cuman kurang wajar gitu loh Mas. Jadi kita kepengen di sini tuh mengungkap misteri apa benar kalau memang kejadian-kejadian ini kurang wajar atau gimana gitu kan. Kita kepengen mengungkap sebenarnya apa yang kebenarannya ada di sini Mas ya? Iya. Jadi itu Mas. Kali ini kadang-kadang orang ini masuk sini Mas, ini yang kecelakaan itu. Oh orang sering masuk ke kali ini Mas ya? Iya Mas.
Kadang Jatuhnya kalau misalnya dari sana jatuh kan, kenceng gitu kan. Ya pernah orang jatuh di sini. Dan juga yang memang yang sering terjadi itu ya di tanjakan situ mas, karena agak kurang belok, jadinya kurang ini. Itu persis lah mas. di tanjakannya. Persis ya? Iya, di persis itu. Kalau misalnya kan itu belokan, terus langsung turun ke sini. Ini mas, ini tanjakannya seperti ini. Yang memang sering terjadi di pengkolan situ mas, pas ujung tanjakan situ. Atas itu masih ada pengkolan lagi ya? Iya. Ya, Yang di atas itu yang sering terjadi orang jatuh, cuman secara tidak wajar gitu. karena dia kan sering ngojek Ya. atau bawa barang muatan berat. Cuman menurut orang-orang yang pernah jatuh itu kejadiannya kurang wajar gitu loh mas. Jadi ada sangkut pautnya, ada sangkut pautnya makhluk di sini ya. Iya, Itu pernah terjadi sampai mendatangkan korban nggak itu? Misalnya meninggal dunia itu. kalau meninggal dunia itu belum terjadi. belum pernah terjadi, alhamdulillah. Jangan sampailah ya mas ya. Iya. Kalau misalnya orang jatuh itu sampai apa namanya, Kakinya patah. kaki patah itu pernah. Lupa itu. Sering di sini nih. Ya entah atau memang jalan gunung itu ya memang susah, tapi susahnya itu masih dibilang Tapi ya kalau nggak kita terlalu lihat susah lukanya banget, itu cuman cukup bagus. kejadiannya itu kurang wajar gitu loh. Iya, cukup bagus kalau kita lihat jalannya ini. Ini Buat sampai kita lalui kendaraan. iya mas, ini sampai sana ini udah dicor semua sih sebenarnya. Dan pernah teman saya jatuh di sana mas. Jatuh bagian mana mas? Di situ. Atas itu ya? Iya, di situ pengkolan persis. situ. Yang sering Ya. terjadi. Bawa muatan, cuman susah belok. Dan akhirnya dia jatuh. Dan setelah itu dia sampai kakinya itu apa namanya? Patah. itu. Kesleo. Oh, betul. Kesleo, alhamdulillah nggak sampai patah. Masih baru kesleo. Ini namanya tanjakan apa mas ini mas? Ini tanjakan Pucung mas. Oh ya. Beginilah ya kawan-kawan, inilah yang dinamakan tanjakan Pucung yang berada di Gunung Betung, Pesawaran. Dalam rangka malam ini kita mengungkap apa-apa saja kejadian mistis ataupun kita mencari informasi pada makhluk-makhluk yang ada di sini. Nah, masyarakat masyarakat istilahnya disinilah titik istilahnya kejadian yang sering terjadi kecelakaan pada tukang ojek yang membawa hasil kebun. Tanjakannya cukup jurang pak ya?
Ya lumayan ini. Kayaknya ya hampir 70 derajat ini. Ini dilalui sama masyarakat untuk membawa hasil perkebunan. Ya kopi, coklat, pisang. Ini jalan memang Dicor kayak gini Pak ya? Iya, dicor karena biar nggak licin waktu hujan. Berarti sering banyak Pak di sini Pak ya? Orang-orang yang ngangkutin barang-barang gitu Pak ya? Kayak Ya. hasil kebun gitu. Tiap hari, bahkan Tiap kalau hari ya? pas musim kopi itu kita sampai malam. Karena di jalan ini sangat meresahkan bagi masyarakat Masyarakat Pak ya? Ya, yang tiap hari Yang melintas. tiap hari melintas lewat sini Pak ya? Iya. Namanya kita masyarakat, ada kejadian-kejadian yang janggal, kita kan tidak tahu. Iya Pak. Jadi kalau untuk ini kan ya, ini mau pengambilan pengungkapan misteri di sekitar tanjakan Pucung. Siapa Anda yang memanggil kami? Ada urusan apa? Jadi kita bisa manggil siapa? Apa ini? Apa mbah, apa juragan, apa siapa? Jadi gini ya,
kita memanggil Anda yang di sana karena kan kita sering dengar cerita orang lalu-lalang lewat jalan sini mau ke gunung atas sana. Ini kan namanya kan Tanjakan Pocong. Jadi gimana apa ceritanya? Tolong ceritakan. Jadi kita kepengen tahu supaya keungkap biar orang-orang lewat sini nggak merasa khawatir. Karena apa yang sudah banyak kejadian-kejadian yang motor artinya limpang di sini, jatuh-jatuh di sini. Jadi sama aja itu kan meresahkan, itu mengganggu orang-orang yang lewat sini. Jadi pada mau kebun kan terganggu. Jadi maksud Anda ini apa? Maksudnya apa? Itu yang Anda pengen tahu. Ya. Jadi setelah Anda tahu terus itu apa Anda? Kalau gini ya, kita pengen tahu bukan untuk apa-apa karena sebatas untuk apa pengen menetralisirkan ya wilayah sini biar supaya orang-orang lewat sini setiap hari mau ke kebun ya ke gunung jangan sampai ada rasa khawatir, jangan sampai ada rasa takut lagi. Karena apa yang sudah kan apa di sana banyak jatuh di sini lah jatuhnya. Jadi saya pengen tahu apakah Anda yang ikut campur? Ya misalkan. Ya kalau ya mungkin kami kesini untuk apa? Menetralkan, memberhentikan Anda yang memang berbuat negatif ataupun jahat di sini. Jadi minta kami itu jangan sampai ada apa kendala-kendala lagi yang tidak kami inginkan. Jadi gini, Campur dengan urusan kami yang ada di sini. nah sekarang gini, Anda kan udah ikut campur. Anda ikut campur. Orang-orang di sini lewat kan sering dicelakakan oleh Anda. Anda kan udah ikut campur namanya. Kalau memang Anda ikut campur dengan manusia, saya kan manusia, saya juga ikut campur. Gitu. Ya. Jadi berani juga Anda. Makanya kami ikutan itu apa? sama itu menantang kami Anda. Jadi kita nggak nantang ya, kita nggak nantang. Kita kesini itu silaturahmi. Intinya saya memperingatkan Anda jangan sampai apa yang diperbuat yang saudara akan diulangin lagi. Itu aja. Karena saudara-saudara kami lewat sini. Ini kegiatan dan kami berhak apapun yang kami punya di sini, siapapun yang lewat sini. Ya itu kan hak Anda. Anda yang hak Anda di situ ya. Tapi kami juga punya hak. Ini jalan kami. Ini jalan kami. Lebih baik Anda pergi dari sini. Kita nggak akan pergi. Kalau memang belum ada keputusan dari Anda ini, Anda tolong pindahlah, geser dari apa Tanjakan Pocong ini. Manusia hanya bisa merusak alam kami di sini. Sekarang gini, kita mau nanya, manusia rusak yang gimana? Tolong jelaskan supaya kami bisa untuk membenahi diri. Apa yang dibuat oleh manusia? Dulu di sini hutan, Nah, sekarang diacak-acak. sekarang gini ya, adanya zaman modern ya. Sekarang ini kan banyak penduduk udah nambah, jadi mungkin di bawah sana usaha juga udah susah. Mungkin ada gunung di sini dibuka untuk menanam apa supaya mereka ada penghasilan menanam ibarat di sini itu jadi petani lah ya, petani di gunung sini. Itu wajar-wajar aja karena orang itu mencari makan. Boleh ada ini, tapi mereka tidak ada pamitnya dari kami. Sekarang Tanya gini, kami, gunung itu milik manusia ya. merusak. Ya, itu kan pinter-pinter Anda daripada manusia. Kalau memang manusia buka di situ, Anda ya harus pergi minggir. Nah, karena apa? Kami juga kan lebih baiknya mereka pamitan dulu dari kami. kalau orang itu ngerti, kalau orang itu ngerti di situ ada apa bangsa-bangsa jin, mungkin akan pamit. Cuman karena mereka tidak tahu, Anda duluan yang tahu, Anda yang minggir. Jadi jangan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang terus Anda nungguin jalan ini, limpang-limpangin motor, ya itu nggak bisa begitu. Jadi Anda ini nggak ada puasnya, dari zaman-zaman dunia sampai sekarang masih ada. Ini kan jalan-jalan umum, jalan umum mau ke kebun, mau ke gunung atas sana. Nah, tolonglah. Mereka bisa merusak kami. Kan gini,
kalau memang udah kayak gini umum, terus mau diapain lagi? Jadi intinya kita itu tujuannya benar, tujuan yang positif. Mereka tuh menanam apa kopi di atas sana itu kan demi untuk anak-anaknya, ngasih makan anak-anaknya. Masa iya sih anda ini nggak kasihan? Coba Kami manusia tidak ada pernah ada puasnya. sama, manusia nggak ada puasnya, jin juga begitu. Jadi tolonglah kita itu apa sama-sama hidup di dunia, cuman beda alamnya, jangan sampai mengganggu manusia lah. Anda lah, kami ya kami. Kami tidak pernah mengganggu manusia, tapi manusia yang mengganggu ketenangan kami di sini. Mengusik kami. Ambil pada umumnya. Pada umumnya kan manusia untuk mengelola kebun di sini. Kalau memang nggak boleh, terus kayak mana manusianya ini? Masa mau mentingin jin? Kami lebih mementingin anak, keluarga kami kan. Masa iya kita apa ngebon di sini nggak boleh? Atas dasar di sini ada banyak bangsa jinnya. Tapi manusianya bisa mengerusak. Kami tidak terima. Sekarang gini, mau terimanya, nggak terimanya Anda mau kayak mana lagi? Mau gimana? Anda akan tetap di sini dan tetap mengganggu manusia-manusia yang akan merusak. Ya kalau Lebih baik Anda pergi dari sini. saya nggak akan pergi, saya akan perjuangkan. Saya perjuangkan jalan ini supaya jangan sampai apa akan terjadi yang negatif lagi di ayat dulu. Karena banyak saudara kami yang lewat sini. Jadi tolonglah saling mengerti, saling memaklumi. Jadi jangan terus apa bangsa jin di sini lagi menang sendiri itu nggak boleh. Intinya apa? Sekarang apa? Ada yang belum kebuka pon itu ya sudah Anda mikir ke situ, minggirnya kan jangan harus ngalang-ngalangin orang lewat. Dari zaman dulu saya apa dengar cerita dari warga di Tanjakan Pocong ini kan ada awalnya kejadian ketimpa batang pocong itu kan nyampe sekarang masa iya sih masih apa beritanya masih ada sampai sekarang. Maksud saya tuh ya jangan begitu. Ya Anda dari sini. Ya sudah, saya nggak akan pergi. Saya nggak akan pergi. Kalau Bangsa kami tidak pernah urusan dengan Anda tidak urusan dengan bangsa manusia, tapi Anda sudah mengganggu manusia. Tapi kenapa Anda ikut campur? Saya manusia, maka saya ikut campur. Pergi Anda. Ya. Coba pikir lagi. Mikir itu yang bagus, jangan yang jelek-jelek keluarin. Jangan mikir mau ganggu manusia, mau berantem, bangsa itu apa. Kami nggak akan pergi sebelum Anda ngasih keputusan yang bagus. Tidak akan pernah pergi. Kami tetap mempertahankan keluarga jin. Ya saya juga nggak akan pergi. Karena apa? Kami membela kok saudara-saudara saya di sini kok. Saya tidak bisa merusak Anda, tapi saya bisa merusak jasad anak ini. Jadi ancaman Anda begitu. Ancaman Anda begitu. Anda udah hebat. Anda udah sakti. Hah? Udah merasa hebat. Kita udah baik-baik di sini. Tidak ada guna untuk merusak anak ini lebih dari kita. Lawan dia. Silakan. Tidak perlu merusak. Mau merusak silakan. Percuma. Mau melawan silakan. Itu saya nggak mau pergi. Kalau Anda nggak mau minggir dari jalan ini. Ayo. Dapat kami di sini. Silakan saya bilang.
Jadi ingat kata-kata saya itu, sebenarnya kalau nggak ada apa pemberitahuan dari masyarakat atau keluarga ataupun orang yang sering lewat sini, saya nggak nyampe sini. Berhubung ini apa Anda ngurus dengan orang lain ya, jahil sama orang lain, bahkan jahil dengan manusia, Anda bangsa jin, saya akan turun. Akan saya serahkan semua. Jangan sampai ada jin-jin di jalan yang orang lewat. Siapapun Anda, dari manapun Anda, tujuan kami benar, baik. Saya nggak akan apa, ngusir Anda dari sini kemana silahkan. Anda silahkanlah tempat di mana aja silahkan Anda. Cuman tolong jangan sampai mengganggu manusia lewat. Itu aja. Mau lompat di batu, mau di batang, apa di pohon, silahkan. Tapi ya ingat itu tadi. Ini jalan-jalan apa? Jalan orang loh. Jalan orang cuma satu, ya ini. Kalau jalan jin kan banyak. Lewat mana aja bisa. Kenapa Anda serakah? Gitu aja ngomongin kami serakah. Anda yang serakah sebetulnya kan? Karena dari waktu itu berucap, yang paling sakti. Siapa yang paling sakti? Siapa yang paling sakti? Jadi ada yang paling sakti. Ayo. Apanya? Saya pergi dari sini. Enggak, Kami nggak akan urusan dengan Anda. Anda tidak berurusan dengan Anda, tapi Anda masih berurusan dengan orang-orang sini yang lewat sini tiap hari kan? Ya sama aja ngurusin manusia. Saya manusia loh. Mau kemana aja tetap kita nggak terima. Dari sini sampai ke sana atas sana kalau memang ada yang nyekat bangsa-bangsa jin akan saya singkirkan. Pindah tempat sana yang jauh, jangan mengganggu orang lewat, jangan di jalan. Ada tempat masing-masing. Aktivitas masing-masing, nggak usah saling ganggu mengganggu. Itu mintanya kami begitu. Tidak akan menuruti apa yang ada katakan. Oh gitu. Ini hak kami. Ini tempat kami. Jadi masih mau ganggu manusia lewat terus? Tentu. Upahnya apa itu? Upahmu apa? Tidak perlu tahu apa yang ada di kami. Ini anda pergi dari sini. Saya bilang, saya nggak mau pergi. Kalau memang belum kelar urusan kita ini, ayo. Jadi minta kami jalan ini dilalui banyak orang, saudara-saudara kami lewat sini supaya aman nyaman, jangan sampai apa kejadian-kejadian yang tidak inginkan. Ya kejadian mungkin oke lah kejadian yang jatuh-jatuh dari motor. Kalau nalar nggak apa-apa, kalau nggak nalar berarti ada siapa nih di belakang ini? Berarti ada campur tangan dengan bangsa-bangsa jin. Sebenarnya itu salah kami. Kita aja nggak ngurusin bangsa jin. Kenapa Anda bangsa jin ngurusin kok kami yang lewat? Wajar aja saya untuk apa? Menegur Anda. Sendiri yang tidak punya aturan. Sekarang gini, nggak bisa jin itu harus menang ini nggak bisa. Kami tidak pernah merasa menang sendiri. Nah, manusia pun begitu sama. Tapi tolong jangan sampai apa tadi tabrakan, kumpulan ataupun Anda masuk ke dimensi manusia mengganggu orang lewat. Itu nggak boleh kayak gitu. Kami manusia tidak pernah mengerti kami. Kalau manusia itu melihat Anda, mungkin manusia akan mengerti. Walaupun dia tidak melihat, harus di depan. Hah? Siapa yang nggak pamit? Mereka yang lewat di sini. Oh, jadi terus setiap orang mau pamit. Oh, Bapak Jin saya lewat gitu. Tidak seperti itu. Apa? Leluhur Anda dulu membuka sini. Dia meminta izin dari kami. Justru saya buka, saya ungkap. Ya, misteri ini di sini terjadi pocong supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Biar mengerti anak-anaknya sekarang ini lewat-lewat sini harus pamitnya gimana. Karena leluhur-leluhur kami di sini dulu buka gunung sini,
mungkin pamit karena leluhur kami tuh ngerti dalam hal gaib. Nah, ke anak ke cucu sampai sekarang ini kan nggak tahu gaib ya. Wajar aja kalau kita tuh lewat aja nggak tahu kalau di situ ada bangsa jin nongkrong. Nah, sekarang kan udah tak jelasin kayak gini supaya terungkap. Jadi anak sama cucunya kalau lewat-lewat tuh mungkin dengan secara batin ya mungkin lewat tuh nyebutlah asma Allah, jadi supaya jangan sampai Anda ini mengganggu di jalan. Begitu mau Anda? Ya. Kalau gitu kan lebih mudah, lebih enak. Jadi jangan pakai berantem, ngapain berantem. Jadi mungkin gini, saya akan ceritakan dengan masyarakat ataupun warga yang sering lewat sini ya, yang sering ke kebun ke gunung, mungkin biasa kalau ke sana pamitlah biarpun dalam hati pikirlah lewat tanjakan ini supaya apa, bangsa-bangsa jin ini supaya jangan sampai dia berdiri di jalan sampai ketabrak motor, kan begitu. Supaya minggir semua akan saya sampaikan. Karena apa, anak-anaknya daripada leluhur dulu yang sekarang ini anak-anak sampai cucunya kan nggak ngerti bahwa di sini ini ada bangsa-bangsa jin gitu loh. Maka saya jelaskan begini kan sudah jelas supaya anak-anak itu kan tahu. Pokoknya siapapun yang berpikir dalam hati itu menuju ke Allah itu tadi lewat jalan ini supaya apa, aman. Anda juga ngerti, biarpun ada zikir dalam hati, Anda mungkin lebih tahu, lebih paham karena Anda gaib. Begitu? Ya. Jadi tolong ya dari malam ini jangan sampai Anda tempat itu lagi, Anda geserlah yang jauh. Jadi tolong. Nanti siapapun sembarang, saya tidak akan diam. Maksudnya sembarangannya di mana? Rusak lingkungan kami. Di mana? Yang mana? Yang mana? Nah sekarang gini ya, saya jelaskan juga. Ini kan lokasi kebun ataupun pegunungan. Andaikan nanti suatu saat ada orang itu buka kebun ini mau ditanamin, tolonglah Anda minggir, jangan sampai itu bercampur. Karena apa? Manusia mau kemana lagi kalau bukan membuka gunung kalau wilayah sini. Jin itu bisa di mana-mana. Masa iya sih saya punya tanah di sini mau saya garap nggak bisa karena gara-gara ada jin. Manusia tidak pernah ada puasnya. Syukuran. Ya semua manusia. Bersyukur. Jadi gitu ya. Tolonglah nanti kalau umpamanya ada yang mau buka, udah di bahasa Jawa ditembung lah ya. Kita udah izin pamit di situ dengan luhur kami di sini. Tolong Anda minggir, jangan sampai apa terus apa memusuhi manusia tuh, itu nggak boleh. Yang penting Anda ya Anda, kami ya kami, jangan saling bermusuhan. Itu mintanya kami begitu. Sampai anak keturunan nanti, mbak cicit nanti ya. Tolong ya. Gimana pendapat Anda gimana kalau saya bilang begini? Setuju apa enggak nih? Anda. Tapi jika mereka melanggar, silakan kamu. Langgarannya apa? Langgarannya apa? Maksudnya? Mulai dari suruh panik dan jangan sembarangan di sini. Tidak mereka lalai. Itu yang kami. Ingat, manusia itu tempat salah dan lupa. Anda pun mungkin Anda memang nggak punya kesalahan, nggak punya lupa. Mungkin bangsa jin karena saya nggak tahu ya. Saya tahunya bangsa manusia. Nah, jadi kalau memang orang itu lupa lalai, tolong diperingatkanlah. Tapi jangan dicelakakan. Dengarkan aja. Tapi jangan dicelakakan. Gitu. Dengan cara gimana? Mengingatkan lagi. Dengan cara daya pikir. Oh ya saya ingat. Nah itu. Mungkin Anda lebih tahu, lebih ngerti kok. Ini mau apa lagi? Jelas. Apa Anda mau ngusir lagi saya? Ayo. Tujuan saya kan baik di sini. Itu menurut Anda? Ya. Kalau menurut saya dan menurut orang banyak baik. Di sana. Orang-orang juga dukung kami kok di sini. Lihat kita baik. Anda aja yang ngomong nggak baik. Kalau Anda dibiarin aja nggak ketemu orang kayak saya, berarti Anda paling menang sendiri tahu di sini. Paling baik sendiri, tapi belum tentu. Kalau saya, Anda kurang baik. Kenapa? Masih ganggu orang lewat. Saling menjaga. Bisa kalau memang Seperti ini. kalau untuk saling menjaga. Saling mengerti. Bangsa-bangsa kami. Saling menghargai. Nah, jadi itulah yang tetap akan kita nanti sampaikan dengan yang sering lewat sini.
ini juga apa warga juga yang ikut di sini kan dia dengar juga tanpa saya harus mengasih omongan ke mereka sudah dengar sendiri dan sudah melihat sendiri. Jadi mungkin mereka akan ngomong dengan yang lain juga. Insya Allah lah ya, dengan kejadian malam ini semua menjadi ambil hikmahnya lah ya. Anda nenek moyang Anda berjuang mati-matian. Tapi Anda tidak pernah merasa bersyukur, masih saja kurang. Sekarang gini, urusan kita itu dengan leluhur, bukan dengan bangsa jin. Leluhur kami tetap leluhur kami, jin tetap jin. Jadi leluhur kami tetap kami hormati, ya. Tetap kami hormati. Itu bagi Anda, Ya. tentu manusia-manusia di sana, dia tidak akan mengerti. Makanya saya buka malam ini supaya mereka mengerti. Yang belum mengerti menjadi mengerti. Kalau nggak saya gini kan nggak saya ungkap, minimal banyak yang nggak tahu. Insya Allah dari malam ini mereka akan tahu penyampaian Anda ini lewat raganya si anak ini. Kan begitu. Nah, kita ambil positif aja ke depannya. Jangan pikir yang aneh-aneh lagi. Saya suka dengan anak ini. Dia datang permisi, pamit mendoakan kami yang ada di sini. Ya bagus. Tapi Anda di sini, saya benci. Saya tidak suka. Jadi saya nggak mendoakan Anda. Mereka. Terus urusan Anda apa? Terus Anda mau marah? Anda ini siapa? Apa Anda harus disembah? Hah? Anda ini siapa? Bangsa jin nggak boleh begitu. Yang kita sembah cuma Gusti Allah, bukan jin. Jika dia punya kepercayaan, Betul. keyakinan, Kalau orang berdoa itu harus minimal punya keyakinan. Jadi kalau memang nggak punya keyakinan untuk apa? Apa berdoa? Justru dari sekarang ini saya kasih cara pengertian supaya dia meyakini siapa Gusti Allah itu siapa, biar dia tahu. Ya Anda, jin ya jin. Jadi itu tadi penyampaian kami. Tolong jangan ganggu lagi selamanya. Gimana keputusan Anda? pesan saya satu. Apa? Saya bisa menjaga kami di sini, mengerti kami. Ya, dan minimal orang udah melihat dan udah mendengar ya. Apa bahkan Anda omongan, dia saling mengerti, saling menghormati di antara satu sama lain. Kenapa dia punya kepercayaan, punya keyakinan? Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Yang kemarin-kemarin nggak tahu wajar aja, mereka belum tahu. Sekarang kita kasih tahu cara-caranya, biar apa? Biar ngerti. Saya pergi dari sini. Silakan kalau memang Anda pergi, silakan pergi. Tapi itu tadi pesan saya, jangan sampai mengganggu perjalanan orang lewat lagi. Jangan sampai nunggu jalan sebelah. Silakan pergi yang jauh kemana, cocoknya bagi Anda nyaman, silakan. Kami akan ganggu lagi kalau memang Anda tidak mengganggu. Gimana? Terus ini gimana ini? Jin ini satu nih. Saya yang tidak. Anda siapa? Jin apa Anda ini? Berarti ya, intinya kami semua mengharapkan untuk kebaikan jalan ini ke depan, masa depannya untuk anak-anak kami. Jangan sampai Anda ini artinya di jalan lagi. Anda ya pergilah yang jauh dari perjalanan ini supaya orang lewat itu jangan sampai rasa khawatir dan was-was. Yang sudah ya sudah, dari malam ini saya mintalah selamanya jangan sampai mengganggu dia manusia lagi. Anda ya Anda di sana. Tapi saya minta tolong. Apa? Jaga alam ini, hargai perjuangan leluhur nenek moyang Anda. Ya, Manusia bodoh. tapi Anda nggak bisa ngomong begitu. Jangan ngomong manusia bodoh. Nggak boleh. Saya sudah tidak nyaman di raga anak ini. Saya mau pergi.
silakan pergi. Itu tadi permintaan saya. Ya. Dari malam ini selamanya jangan sampai di tanjakan ini jangan sampai gangguan lagi. Sana ke alam di sana yang jauh sana. Gimana? Ada pesan omongan untuk kami lagi? Sudah cukup ya. Yang benar kita menghargai Anda lah ya. Ini banyaknya kami sudah sedikit banyaknya tahu apa kita mengungkap di sini bahwa kemauannya di sini kayak gini supaya orang lewat di sini nih nyaman dan nyaman karena ada sosok-sosok bangsa jin yang kemauannya begini. Nah sekarang kan udah ketahuan kemauannya jinnya begini supaya apa? Mereka tuh berdoalah ya mau berangkat kerja berdoa terus apa tanjakan minimal dia nyebut nama Allah lah yang minimal sedikit. Jangan sampai di situ ada jin-jin manfaatkan di tanjakan itu terus menyimpangkan orang-orang lewat. Itulah. Ya, kita banyak makasih Anda sudah mau cerita sedikit membagi pengalaman lah dari dulu sampai sekarang ya. Jadi saya mohon sampai sini jangan sampai Anda mengganggu manusia lagi. Telah nyaman-nyaman di alam jin sana. Itu permintaan kami ya. Sudah cukup? Bisa sekarang pulang asal sana. Jadi gimana? Ini satu ini. Anda takut begini. Bicarakan oleh kami tadi. Nah, ini dia yang lebih tua dari kami. Nah, kita akan menurut. Dan intinya, beginilah kalau kami ini ada, dimanapun kami ada. Ya. Itu manusia untuk meyakini. Ya. Kami itu dimanapun ada. Selamat. Jadi gini ya, pamitlah. Ya, kita minta ya dari malam ini bangsa-bangsa itu jangan sampai lalu lalang di jalan ini tanjakan pocong. Dia mau tanjakan pocong karena dulu kan udah inget tanjakan pocong aja udah ngeri. Namanya sudah tanjakan pocong. Jadi malah kesempatan bagi para jin untuk berdiam diri situ. Nah, dari namanya itu tanjakan pocong. Nah, sekarang dah biarpun tanjakan pocong juga serem lah namanya tapi tak seserem apa yang kita jalankan. Jadi jangan sampai di situ ada jin-jin lagi di situ dari zona ke bawah sana. Tolonglah ya kami cari makan untuk anak-anak ya. Jadi jangan begitu lagi. Yang sudah ya sudah. Jadi intinya sekarang pulang asal sana di alam jin sana jangan sampai mengganggu kami lagi ya. Kita akan saling menjaga ya. Nah, jadi kita bisa pulang asal. Dan ingat hati pada manusia. Biar lebih yakin dan tahu. Ya. Tentang kepancakan. Jangan sepelekan kepancakan. Sudah. Jadi memang benar ya Pak ya, memang kejadian di sini itu persis memang yang dikatakan itu pernah kejadian di sini memang sudah sama menurut saya memang kejadiannya seperti ini. Jadi gini, terus ya intinya insya Allah kalau udah seperti ini jalan ini aman lah ya Pak ya. Aman, insya Allah aman. Jadi itulah pemirsa dan sobat-sobat kami yang dimanapun Anda berada. Jadi kita barusan mengungkap lah ya tanjakan daripada jalan tanjakan pocong ini. Jadi intinya itulah yang terjadi. Jadi barusan Anda saksikan mereka tuh agak ngeyel ya karena iya sepertinya kan gitu.
Jadi dia ini ngeyel. Jadi apa alasannya ini, alasannya itu? Ya karena mungkin dia merasa di sini hebat sendiri. Kalau ibaratnya orang ini kan mungkin sering lewat, nggak ngurusi semacam itu. Cuman dia yang ngurusi kita kan. Iya. Nah, jadi makanya ya sudahlah kita ungkap dan udah kita suruh pergi. Maksudnya jangan sampai dia di sini lagi. Dia pulang ke alam sana lah ya. Jadi semoga ke depan lebih baik, kita ambil hikmahnya malam ini biar ke depannya lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan berkat MS Crew ini bisa aman lah jalan ini untuk dilewatin lagi. Amin, dan tidak mengambil korban lagi lah ya Pak ya. Iya. Intinya semoga aman dan tidak ada pernah kejadian-kejadian yang kurang nalar. Iya. Dan sangat berterima kasih sama MS Crew karena sudah mengungkap misteri di sini. Di daerah Tanjakan Kucing ini. Amin. Nah, jadi itu aja ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama lah ya. Itulah pemirsa. Jadi intinya udah kita ungkap di Tanjakan Pocong ini. Semoga yang menonton channel kami lah ya dari tim MS dikasih rezeki yang tambah banyak, keselamatan untuk di dunia dan akhirat. Jadi cukup sekian dari kami. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komen untuk tim kami supaya ke depan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.